Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan mempresentasikan sebuah materi minggu ini yang begitu menarik tentang 3 paradigma. Jadi sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Armandah Munte, NIM 2400024103. Mata kuliah Kriminologi dengan dosen Ibu Kurnia Dewi Anggraini SHMH kelas E. Jadi paradigma ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu paradigma positivis. Yang kedua ada paradigma interaksionis. Sedangkan yang ketiga itu paradigma sosialis. Sebelum saya lanjut, kita harus tahu paradigma itu apa gitu. Seharusnya pertanyaan juga buat kita, paradigma itu apa? Tanda tanya gitu. Jangan nanti kita jelaskan paradigma positivis dan yang lain-lainnya, sedangkan kita nggak tahu artinya paradigma itu sendiri gitu. Maaf ya agak flu. Jadi paradigma itu cara pandang, model atau pola pikir yang mendasari cara seseorang atau sekelompok dalam memahami dan menafsirkan sesuatu, atau bisa disebut penafsirannya lah gitu, yang memengaruhi cara mereka berpikir, bersikap, bahkan bertindak gitu. Itu paradigma. Secara lebih spesifik itu ya, istilah ini dapat merujuk pada seperangkat teori, metode, dan asumsi. Nah, itu kembali tadi cara pandang, sudut pandang kita yang diterima dalam suatu bidang ilmu, pengetahuan atau komunitas ilmiah untuk memecahkan masalah. Jadi itu paradigma, sebuah sudut pandang atau pola pikir dalam memahami atau menafsirkan sebuah cerita atau sebuah analisis. Jadi kembali kita kepada materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu ada dia namanya paradigma positivis gitu. Paradigma ini memandang ke depan bahwa kejahatan adalah hasil faktor yang dapat diukur secara objektif. Jadi ibarat katanya itu kita menilai itu secara kacamata objektif kita gitu. Seperti faktor biologis, psikologis, atau lingkungan sosial yang ada di sekitar kita gitu. Jadi saya mengambil pengertian itu dari Bonger. Jadi dalam pandangan Bonger, dia menafsirkan yang berangkat dari mazhab positivis dan Marxis, kejahatan tidak semata-mata karena kehendak bebas, tetapi karena kondisi sosial dan ekonomi yang membentuk perilaku seseorang. Jadi artinya sebuah kejahatan itu bisa terjadi karena keadaan ekonomi. Ada faktor yang memantik buat dia untuk melakukan sesuatu itu tersebut. Contoh, Nenek Mina, dia mencuri kayu karena dia tidak memiliki duit untuk sesuap nasi gitu. Jadi kejahatan muncul karena perbedaan kelas, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat kapitalis. Itu dia. Jadi dalam sistem kapitalis ada namanya penindasan dan kesenjangan yang menyebabkan sebagian orang terdorong melakukan kejahatan. Penindasan ini seperti apa? Kesenjangan ini seperti apa? Yaitu tadi, kesenjangan dia tidak mampu buat makan. Penindasan ini seperti apa? Dia direndahkan. Dia dihina, dicaci maki, sehingga dia ada daya paksa, ada tekanan batin. Dia merasa dia itu ditindaskan, jadi sehingga dia niatnya terkumpul untuk melakukan sebuah kejahatan itu tersebut. Jadi dia tidak ragu-ragu lagi untuk dalam membunuh, melakukan perbuatan yang melawan hukum. Itu dia. Jadi faktor penyebab kejahatan ini bersifat struktural dan sosial, bukan moral semata.
Itu di dalam paradigma positivis menurut Bonger, itu yang pertama. Jadi perlu kita ingatkan lagi, menurut Bonger, perbedaan kelas sosial dan ekonomi dalam masyarakat kapitalis. Jadi ada dua terbagi di kapitalis itu. Yang pertama adanya penindasan, yang kedua adanya kesenjangan. Jadi faktor penyebab kejahatan ini memiliki sifatnya. Yang pertama struktural, yang kedua sosial. Kita bukan berbicara moral semata. Itu menurut Bonger. Yang kedua, itu ada namanya paradigma interaksionis gitu. Jadi paradigma ini melihat kejahatan sebagai hasil interaksi sosial dan proses pelabelan atau labeling proses, ya kan? Jadi kejahatan tidak melekat pada perbuatan secara hakiki, melainkan tercipta karena masyarakat menilai perbuatan itu sebagai kejahatan. Nah, jadi kita berbicara dalam pandangan Bonger karena saya juga mengambil pengertian ini atau penafsiran kata ini dari Bonger gitu. Jadi saya akan menjelaskan dari Bonger nih. Dalam pandangan Bonger, ia menyoroti bahwa definisi tentang jahat atau tidak jahat, tanda kutip gitu ya, sangat dipengaruhi oleh kelas yang berkuasa. Jadi, apa yang dianggap jahat seringkali ditentukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik, bukan oleh moral universal. Jadi mereka memandang dengan kacamata objektifnya tadi bahwasanya orang yang dianggap jahat seringkali ditentukan oleh mereka. Jadi seseorang yang memiliki kekuasaan ekonomi, politik. Jadi mereka mampu menilai seseorang itu dengan kacamatanya sendiri, kacamata objektifnya untuk menilai seseorang itu jahat. Itu menurut Bonger. Maka interaksi dan kekuasaan memegang peran sangat besar dalam menentukan apakah gitu sesuatu tindakan disebut kejahatan atau bukan. Jadi secara moral kita seharusnya tahu mana yang jahat, mana yang baik, mana yang melanggar aturan, mana yang tidak. Apakah seseorang bisa dihukum karena pikirannya sendiri? Tidak, kecuali ada niat. Gak mungkin dong aku mau minum dihukum, gak ada. Kayak asas legalitas toh, nulum dilectum, pasal 1 ayat 1 KUHP 2023, dia menjelaskan tidak ada suatu perbuatan yang dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya, ya kan? Jadi menurut paradigma interaksionis tadi, dalam pandangan Bonger, peran besar dalam menentukan apakah tindakan disebut kejahatan atau bukan, dia disebut dalam interaksi dan kekuasaan. Jadi lanjut yang ketiga, ada itu paradigma sosialis gitu ya kan. Paradigma ini berpandangan bahwa kejahatan adalah produk sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil, terutama kapitalisme. Paradigma ini sejalan dengan teori kriminologi Marxis yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Bonger. Kenapa sih dipengaruhi oleh pemikiran Bonger gitu kan? Jadi menurut Bonger, kejahatan ini merupakan konsekuensi logis dari sistem kapitalis gitu. Dari yang saya sebutkan sebelumnya, di mana individu dipaksa bersaing demi kepentingan pribadi dan keuntungan material gitu. Jadi gimana? Mereka memikirkan kepentingan pribadi dan keuntungan material dalam bersaing gitu. Jadi dalam masyarakat yang mementingkan uang dan status itu moralitas melemah, dan individu yang miskin sering juga kali terdoronglah melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Jadi mereka yang miskin, individu yang miskin seringkali terdorong melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Mereka berani mencuri,
berani membegal orang, mencuri harta dan perhiasan mereka gitu. Jadi ada tekanan seperti yang saya bilang di awal tadi. Terus ia menegaskan bahwa masyarakat sosialis yang adil dan egaliter akan mengurangi kejahatan. Karena tidak ada lagi tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial yang ekstrim gitu. Yang ekstrim, maaf. Jadi Bonger menegaskan bahwa masyarakat sosialis yang adil dan egaliter akan mengurangi kejahatan. Karena tidak ada lagi tekanan ekonomi, ketimpangan sosial yang ekstrim gitu. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat sejahtera? Agar tidak ada lagi terjadi ketimpangan gitu. Sosial yang sangat ekstrim bahasanya. Seperti dikatakan Bonger tadi. Bagaimana caranya? Jadi menurut saya, di dalam negara kita ini sendiri, kita berbicara negara Indonesia aja dulu. Di dalam negara Indonesia ini sendiri, penegakan sistem-sistem peraturan pemerintah itu mereka menerapkan industri gitu, menguntungkan dirinya sendiri. Penegakan kurang, tidak adanya keadilan, kurangnya terjun ke rakyat, tidak ada implementasi dari pemerintah gitu. Apakah ini takdir Tuhan? Cobaan bagi kita. Kita nggak tahu kan. Jadi semua aturan itu memiliki sifatnya masing-masing. Apa tujuan hukum kita? Keadilan, kemanfaatan, kan? Kenapa itu nggak diterapkan? Gitu kan? Jadi karena tidak ada tekanan ekonomi, mungkin masyarakat Indonesia akan makmur gitu. Mengurangi kejahatan juga gitu. Seperti yang dikatakan Moore tadi, masyarakat sosialis yang adil dan egaliter akan mengurangi kejahatan. Sebenarnya kejahatan itu timbul dari daya paksa yang tak dapat ditahan karena faktor-faktor ekonomi. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Jadi paradigma ini fokus utama dari pandangan Bonger. Positivis, faktor penyebab objektif atau biologis, sosial, kejahatan disebabkan oleh struktural sosial ekonomi yang timpang. Sedangkan interaksionis, hasil interaksi dan pelabelan sosial. Kejahatan ditentukan oleh kekuasaan dan nilai-nilai kelas dengan nilai-nilai kelas dominan. Sosialis, kritik terhadap sistem kapitalis. Kejahatan lahir dari ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam kapitalis. Jadi menurut Bonger, menurut saya juga ya, saya ingin juga memberikan saran. Apa yang dikatakan Bonger ini menurut saya itu relevan dan bagus. Saya sebelumnya belum menganalisis atau menafsirkan sebuah pandangan Bonger ini juga karena belum sempat juga itu membacanya. Jadi saya yang paling suka di paradigma sosialis gitu. Kejahatan lahir dari ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam kapitalis gitu. Saya sebenarnya suka berdiskusi nih kalau tentang kayak gini. Jadi di pemerintahan Indonesia ini memang banyak sudah yang berpengalaman dalam kepemimpinan, banyak sekali, banyak. Bahkan sudah bertahun-tahun dia menjabat di pemerintahan gitu. Tapi kita harus juga hati-hati. Kita masih bisa keliru walaupun kita bertahun-tahun berpengalaman. Kenapa saya bilang? Contoh, saat kita makan tergigit lidah saat makan. Padahal kita sudah bertahun-tahun hidup, gitu kan? Jadi mungkin segini saja yang saya dapat presentasikan. Jadi mohon maaf kurang lebih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin saya akan belajar lebih dalam lagi dalam paradigma ini tadi, dari yang 3 ini. Jadi paradigma ini mulai dari yang 3 tadi, positivis,
interaksionis, bahkan sosialis. Kayaknya kita lagi ada di posisi itu gitu. Ada di posisi sekarang ini Indonesia ini. Dari 3 pandangan paradigma ini, kita ada di dalam posisi itu. Jadi mungkin kita akan bahas lanjut bagaimana kita merubahnya gitu kan. Kita mestinya merubah, tidak ada lagi di posisi itu gitu. Mungkin segitu saja yang dapat bisa saya presentasikan, dan juga saya belum lebih banyak menganalisis tentang paradigma ini tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera.